Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Jumpa kembali bersama kami, channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah nyata misteri menarik untuk Anda simak. Seperti kisah nyata misteri berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Hantu Rumah Bordil. Cerita kali ini terjadi belum genap 10 tahunan, jadi masih lumayan hangat untuk diceritakan pada ponakan-ponakan Om di sini. Hari itu Pak Kades mengantar 13 orang tersebut menuju ke sebuah rumah yang dekat dengan lokasi perbaikan jalan. 10 orang pekerja dan 2 orang tukang masak, perempuan parubaya, dan 1 pengawas. Mereka tinggal di sana seminggu lebih dulu dari para pekerja lainnya. Dan karena tempat itu masih dekat sekali dengan hutan, sangat tidak memungkinkan bila mereka membuat mes sementara dari terpal untuk para pekerja. Mereka takut akan serangan hewan buas seperti beruang, macan, ular-ular besar dan lain-lainnya yang bisa saja keluar hutan ketika mencium bau-bau makanan. Kebetulan juga Pak Kades mengizinkan mereka menjadikan rumah bercat putih tersebut sebagai mes. Rumah itu cukup besar dan memiliki banyak kamar. Dapurnya pun juga tak kalah bagus dibandingkan milik orang-orang kaya di kota. Sepertinya ini rumah orang kaya ya Pak? Tanya si pengawas yang bernama Pak Ferdi. Ya begitulah, tapi dulu ini rumah dijadikan kos-kosan. Maklumlah, kan waktu perusahaan kayu masih rame-ramenya, jawab Pak Kades sambil tersenyum. Seorang pemuda berambut gondrong dengan mata sayu keluar dari dalam rumah. Sini Har, panggil Pak Kades. Oh ya Pak, perkenalkan, ini salah satu warga desa saya, namanya Ihar. Dia dan teman-temannya yang membantu membersihkan rumah ini dari seminggu yang lalu. Lanjut Kades memperkenalkan pemuda itu. Setelah saling memperkenalkan diri, si pemuda tersebut lantas berbisik pada Pak Kades. Lalu beberapa saat kemudian, Pak Kades mengangguk. Di rumah ini ada sekitar 12 kamar yang bisa kalian gunakan. Mari, silakan masuk, kata Pak Kades seraya mempersilahkan mereka semua masuk. Kamar yang paling besar, yang kemungkinan merupakan kamar sepemilik rumah tersebut, ditempati oleh Pak Ferdi. Sementara kamar yang paling belakang dekat dapur ditempati oleh ibu-ibu tukang masak. Setelah itu, mereka langsung menata kasur-kasur tipis yang tadi dibawa serta di dalam truk. Mereka juga memasang kompor gas yang digunakan untuk memasak, serta mengangkut semua bahan makanan berupa beras dan juga telur. Menjelang maghrib, makanan sudah terhidang. Sekitar 7 orang termasuk Pak Ferdi mulai menyantap makanan yang masih hangat tersebut. Sementara 4 orang yang lain memilih lebih dulu untuk menunaikan sholat maghribnya. Setelah selesai makan, mereka memilih untuk bermain kartu di tengah-tengah rumah dengan pencahayaan yang berkedip-kedip karena genset yang mungkin sudah terlalu tua atau karena mesin yang jarang dibersihkan. 7 gelas kopi disediakan oleh ibu-ibu yang kita panggil saja Acil Irus yang perawakannya sedikit besar, dan Acil Daria yang perawakannya sedikit lebih kecil dari Acil Irus. Malam itu berlalu dengan suasana yang sangat tenang, apalagi suara-suara binatang malam seperti jangkrik menambah kesan nyaman di rumah tersebut. Keesokan harinya, setelah sarapan pagi, ke-10 pekerja dan Pak Ferdi berangkat untuk mulai menyingkirkan pepohonan di pinggiran jalan, karena jalan itu juga akan dilebarkan agar truk dan mobil-mobil lain bisa tembus sampai ke desa. Dengan alat-alat berat yang mereka bawa, pohon-pohon dan batu-batu besar mulai disingkirkan satu persatu. Namun ada sedikit kecelakaan kecil yang menghambat pekerjaan mereka. Seekor ular yang cukup besar mati terkena alat berat, membuat orang-orang itu merasa takut dan gugup. Karena di Kalimantan ada kepercayaan kalau ular-ular besar yang jinak seperti itu kebanyakan adalah ular-ular yang bisa saja akan marah dan mengganggu para pekerja yang sengaja atau tidak sengaja telah membunuh ular tersebut. Tidak apa-apa, buang saja bangkainya. Lanjutkan pekerjaan kalian, ujar Pak Ferdi.
Meski takut-takut, mau tak mau para pekerja itu harus menyingkirkan bangkai ular besar tersebut. Darahnya membanjiri tanah. Kira-kira ular itu sebesar pohon pinang dan memiliki panjang sekitar 8 hingga 9 meter. Hari pertama mereka bekerja itu menjadi tak tenang dikarenakan ketakutan akan datangnya musibah setelah mereka membuang bangkai ular besar tersebut. Sore telah berganti malam karena kelelahan bekerja seharian, ditambah tekanan kecemasan. Selepas makan, mereka memutuskan untuk segera tidur dan melupakan kejadian sial di hari itu. Kung, kung. Suara itu terdengar sangat dekat dari rumah yang ditinggal para pekerja. Beberapa pekerja nampaknya merasa terganggu dengan suara tersebut, namun mereka enggan untuk menegurnya karena mereka tahu makhluk itu bukanlah sekedar binatang malam biasa. Sekitar pukul 3 pagi, 2 orang acil-acil tukang masak itu bangun lebih awal karena harus menyediakan makanan untuk para pekerja. "Sebentar ya, aku ambil senter dulu ke dalam," ujar Acil Daria pada Acil Irus yang tengah mencuci beras di luar rumah dekat sumur tua yang airnya masih sangat jernih dan bagus untuk digunakan. Setelah Acil Daria masuk ke dalam, Acil Irus meneruskan pekerjaannya untuk mencuci beras sambil bersenandung. Tiba-tiba dari kegelapan di belakang Acil terus terdengar seseorang yang ikut bersenandung. Acil Irus menghentikan pekerjaannya sesaat. Ia kemudian menoleh ke sekeliling, namun mata tuanya jelas tak melihat siapa-siapa di dalam kegelapan itu. Merasa tak ada siapa-siapa dalam kegelapan tersebut, Acil Irus lantas melanjutkan kembali pekerjaannya. Tetapi lagi-lagi terdengar suara seseorang. Kali ini suaranya tertawa sangat nyaring, sampai membuat bulu kuduk Acil Irus merinding seketika. "Daria! Oh, Daria!" teriak Acil Irus terduduk lemas ketika melihat sesosok makhluk tanpa busana tengah menggendong sesuatu yang entah apa berdiri tepat di hadapannya. Sadar-sadar, Acil Irus sudah berada di dalam kamarnya dan Daria. Acil Irus nampak gemetar dan menangis ketakutan. "Ada hantu. Tadi dia berada tepat di hadapanku, Dar. Matanya putih menyala, wajahnya hitam legam dan bertelanjang," cerita Acil Irus. Paling itu orang gila, Acil. Atau mungkin juga Acil ini tadi berhalusinasi," ujar Pak Ferdi. Acil Irus terdiam. Ia yakin yang tadi dilihatnya itu bukanlah halusinasi. Setelah agak tenang, Acil Irus menyusul Acil Daria ke dapur untuk memasak. "Sudah, Rus, jangan terlalu dipikirkan. Maklumlah, di sini kan hutan. Dan rumah ini juga sudah lama ditinggalkan. Wajar saja kalau mereka ada," kata Acil Daria. Pagi harinya, sama seperti hari sebelumnya, ke-10 orang pekerja dan Pak Ferdi berangkat melanjutkan pekerjaan kemarin. Satu di antara mereka mengecek ke tempat di mana bangkai ular besar kemarin dibuang. "Bangkai ularnya hilang," ujarnya dengan raut wajah yang sangat tegang. Ke-10 pekerja itu saling menyalahkan satu sama lain, sampai akhirnya perdebatan mereka dihentikan oleh Pak Ferdi. "Memangnya kalian mau apa dengan bangkai ular itu, hah? Mau memasaknya?" bentak Pak Ferdi. "Tapi Pak, kata orang kalau sedari awal kalian menginjakan kaki di sini, kalian sudah sibuk dengan hal-hal mitos dan tahayul seperti itu. Kalau kalian ingin bekerja, fokuslah pada pekerjaan. Aku melihat kalian semua ini malas dan menjadikan hal-hal mitos seperti itu untuk alasan," potong Pak Ferdi tegas, membuat ke-10 pekerja terdiam. "Mulai hari ini, aku tidak ingin lagi mendengar tentang cerita-cerita tahayul dari mulut kalian. Kembali bekerja." Lanjutnya lagi, sebelum meninggalkan ke-10 pekerja, hari itu rupanya Pak Kades datang untuk melihat-lihat. Beliau terlihat sedang mengobrol-ngobrol bersama Pak Ferdi yang sesekali nampak tertawa.
Sekitar pukul 5 sore, mereka pun pulang. Malam itu suasana nampak sedikit canggung. Aku ingin membeli rokok keluar. Apa ada yang ingin ikut? Barangkali ada sesuatu yang mau dibeli, tanya Pak Ferdi. Tidak ada, Pak, jawab salah seorang mewakili teman-temannya. Pak Ferdi mengangguk, lalu berjalan keluar rumah. Pak Ferdi menaiki truk untuk menuju ke arah desa lain yang lumayan jauh dan berada di sekitar jalan besar. Di warung, beliau keasikan mengobrol dengan perempuan penjaga warung yang perawakannya nampak aduhai tersebut. Sampai tak terasa waktu sudah semakin larut. Di perjalanan pulang, Pak Ferdi sesekali tersenyum mengingat perkataan perempuan penjaga warung. Tiba-tiba terlihat seorang perempuan tengah berjalan menyusuri pinggiran jalan. Perempuan itu mengenakan rok pendek dan baju pendek, rambutnya yang panjang tampak tergerai. Pak Ferdi lantas berhenti dan turun, bermaksud untuk memberikan tumpangan pada si wanita. Beberapa kali beliau memanggil perempuan tersebut, namun langkahnya nampak semakin tergesa. Hei, aku bukan orang jahat. Kau mau kemana? Ayo naik, biar kuantarkan, panggil Pak Ferdi. Si wanita itu menghentikan langkahnya. Perlahan-lahan ia membalikkan tubuh dan terlihat wajahnya yang cantik tapi sedikit pucat. Pak Ferdi berjalan pelan menghampiri si wanita. Tanpa ragu-ragu, Pak Ferdi mengajak si wanita untuk segera masuk ke dalam truk. Akan tetapi, baru setengah kilometer perjalanan, ban truk malah pecah. Dan anehnya, yang pecah bukan hanya satu, seperti kelebihan muatan. Padahal saat itu Pak Ferdi hanya berdua dengan si wanita tersebut. Sial, umpat Pak Ferdi kesal. Pak Ferdi kemudian mengajak si wanita itu untuk berjalan kaki menuju ke rumah yang dijadikan mes oleh Pak Ferdi dan pekerja lainnya. Sepanjang perjalanan, si wanita hanya terdiam. Adik ini sebenarnya dari mana dan mau kemana? Malam-malam kok berani jalan sendirian? Gelap-gelapan pula, tanya Pak Ferdi. Saya mau ke tempat kerja, jawab si wanita, membuat alis Pak Ferdi nampak mengerut. Memangnya adik ini kerja di mana? Kok malam sekali berangkatnya? Saya malu menjawabnya, ucap si wanita sambil menunduk. Tiba-tiba tercium bau busuk yang menyengat saat angin berhembus. Busuk sekali, gumam Pak Ferdi seraya menutup hidungnya dengan jari. Dan anehnya lagi, saat Pak Ferdi menoleh ke arah si wanita, wanita itu sudah tidak ada. Bau busuk yang menyengat, ditambah dengan suara-suara binatang malam, dan juga terdengar suara cicitan anak ayam yang sangat ramai sekali. Kemana perempuan itu? Cepat sekali dia menghilang. Dan kenapa bisa aku tak merasa kalau dia pergi? Berbagai pertanyaan memenuhi benak Pak Ferdi. Rasa kantuk mulai menyerang Pak Ferdi, langkahnya pun mulai terasa berat sekali. Sampai tiba-tiba terdengar suara teriakan yang melengking dari dalam kegelapan, diikuti dengan suara tawa yang mampu membuat bulu kuduk seorang seperti Pak Ferdi berdiri. Beberapa kali Pak Ferdi menoleh kiri dan kanannya dengan perasaan was-was. Satu yang ia pikirkan saat itu ialah penjahat, dan bisa jadi wanita yang tadi ia temui adalah salah satu komplotan penjahat yang kemungkinan akan mencelakainya. Akan tetapi pikiran itu segera terbantahkan dengan munculnya sesosok makhluk aneh tanpa tangan yang berjalan seperti mengangkang. Makhluk itu menggeram dengan suara yang menyerupai anjing kelaparan. Pak Ferdi berjalan mundur ketika makhluk aneh itu semakin mendekat ke arahnya. Lalu tanpa pikir panjang, Pak Ferdi langsung berlari ke arah di mana truknya tadi berada. Suara langkah larinya makhluk aneh tersebut terdengar sangat jelas di belakang, membuat Pak Ferdi semakin mempercepat larinya. Namun tiba-tiba saja Pak Ferdi tergelincir
dan kepalanya membentur sebuah batu. Lalu semuanya menjadi gelap. "Lama betul Pak Ferdi ini," ujar salah satu orang pekerja. "Halah, paling lagi keasikan ngobrol sama gadis warung," ujar salah satunya lagi. "Tidur-tidur. Nanti kalau besok kita kesiangan bangun, bakal kena semprot lagi sama Pak Ferdi," ujar yang lainnya sebelum menutup tubuhnya dengan selimut tipis. Menganggap Pak Ferdi hanya sedang keasikan mengobrol di warung, para pekerja itu pun akhirnya tidur dengan tenang. Suara-suara jangkrik dan binatang malam lainnya terdengar begitu merdu, bagaikan musik alami pengantar tidur. "Rus, temani aku ke kamar kecil sebentar," kata Acil Daria seraya menggoyangkan tubuh Acil Irus yang nampaknya sudah tertidur lelap. Karena sudah tak tahan lagi ingin buang air kecil, akhirnya Acil Daria memberanikan diri melangkah keluar kamar dan menuju ke WC. Saat akan melangkah lebih jauh, cerita Acil Irus tentang hantu yang dia lihat semalam membuat bulu kuduk Acil Daria merinding. Beberapa saat ia merinding di ambang pintu dapur dengan perasaan ragu-ragu untuk melanjutkan langkahnya. Tiba-tiba terdengar suara seseorang menegurnya dari arah belakang. "Mau kemana, Cil?" Acil Daria menarik napas lega begitu tahu siapa yang menegurnya. "Mau ke kamar mandi, Mat, tapi gelap sekali. Takut ada ular," jawab Acil Daria. "Oh, ayo saya antar. Kebetulan saya juga mau buang air," ujar Ahmad seraya berjalan mendahului Acil Daria. Saat Ahmad melintas di depan Acil Daria, seperti mencium bau aneh yang menyengat dari tubuh lelaki tersebut. "Belum mandi kah ini anak?" batin Acil Daria saat itu. Sesampainya di WC, Acil Daria masuk lebih dulu, sementara Ahmad menunggu di luar yang tak begitu jauh dari WC. Setelah selesai, Acil Daria kemudian keluar. Ahmad nampak masih ada di tempatnya semula berdiri. "Silakan, Mat, Acil sudah selesai," ujar Acil Daria. Saat Ahmad masuk ke dalam WC, Acil Daria bergegas berlari-lari kecil menuju ke dalam rumah. Saat hendak keluar dari dapur, beliau berpapasan dengan seorang pekerja yang kita panggil saja IJ. "Pak Ferdi belum pulang, Cil?" tanya IJ. "Tidak tahu, tapi sepertinya memang belum pulang." "Pintu sana jangan ditutup ya, si Ahmad masih ada di WC," lanjut Acil Daria, membuat IJ mengerutkan keningnya. "Ahmad? Ahmad yang mana, Cil?" tanya IJ bingung, karena memang ada dua orang bernama Ahmad di dalam rumah itu. "Ahmad hilang. Tadi dia mau ke WC juga saat Acil berdiri di sini, karena takut keluar, gelap, takut ada ular. Dia yang menunggui Acil. Dan setelah Acil selesai, gantian dia lagi yang ke WC," ujar Acil Daria menjelaskan. "Yakin Acil kalau itu Ahmad hilang? Soalnya si Ahmad masih tidur saat saya keluar tadi." Acil Daria terdiam. "Coba saya cek sebentar ke WC," ujar Icil lagi. Lelaki dengan perawakan tinggi dan berotot itu pun keluar berjalan ke arah WC. Namun ia tak mendapati siapapun berada di sana. "WC kosong, Cil, tidak ada siapa-siapa," kata IJ. Acil Daria ikut mengecek ke WC, namun benar yang dikatakan oleh IJ, tak ada siapapun di sana. Seketika Acil Daria merasakan kakinya lemas. Sampai subuh menjelang, Pak Ferdi belum juga kelihatan batang hidungnya. Beberapa pekerja nampak sedang menunggu kedatangan beliau dengan perasaan campur aduk. "Tidak biasanya Pak Ferdi begini, iya kan?" "Iya, biasanya beliau itu yang selalu tepat waktu. Kenapa pula sekarang malah lupa waktu?" ujar yang lainnya. Sampai jam menunjukkan pukul 6 pagi, Pak Ferdi belum juga kembali, sehingga membuat beberapa orang berniat untuk mencari keberadaannya dengan berjalan kaki. Sementara 8 orang lainnya melanjutkan pekerjaan mereka. Setelah beberapa kilo berjalan kaki, akhirnya mereka menemukan Pak Ferdi yang masih belum sadarkan diri.
Ada beberapa gigitan hewan di bagian lengan, bahkan bagian kepalanya yang terdapat darah yang sudah mengering tersebut pun dikerubungi oleh semut. Sebisa mungkin kedua orang itu membersihkan bagian kepala Pak Ferdi yang terluka dengan dedaunan liar. Kita bawa ke mes saja, biar diobati. Nampaknya Pak Ferdi sudah kena rampok tadi malam. Rampok apanya? Masa iya ada rampok? Setelah beberapa saat berdebat, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk membawa Pak Ferdi pulang ke mes. Meski mereka harus berkali-kali istirahat karena kelelahan menggotong tubuh Pak Ferdi, perjalanan berkilo-kilo menuju mes terasa bagaikan bermil-mil jauhnya. Belum lagi matahari sudah mulai terasa menyengat. Aku sudah tidak kuat. Mereka berbaring di atas tanah bersama dengan Pak Ferdi yang masih belum sadarkan diri. Coba kau cari air. Siapa tahu setelah dikasih air, beliau akan sadar. Mau tak mau, salah satu di antara mereka harus mencari air di sekitaran jalan. Dan untungnya, di sebuah lubang yang cukup besar, ada air menggenang. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung mengeluarkan botol minum yang telah kosong dan mengisinya dengan air genangan. Setelah itu ia kembali ke tempat di mana temannya dan Pak Ferdi berada. Wajah Pak Ferdi nampak sangat pucat sekali. Meski sudah beberapa kali diguyurkan air, Pak Ferdi belum juga sadarkan diri, membuat kedua laki-laki tersebut bertambah panik dan khawatir. Setelah memakan waktu berjam-jam lamanya, akhirnya mereka sampai ke mes. Acil Irus dan Acil Dariyah nampak kaget begitu melihat keadaan Pak Ferdi. Mereka memberikan perawatan seadanya dengan obat-obatan yang terbatas tentunya. Tetapi sampai matahari terbenam pun Pak Ferdi belum juga siuman. Coba dicek bagian badan, tangan atau kaki. Barangkali digigit ular, ujar Ije. Sudah, Cek. Tapi tidak ada bekas gigitan ular pun. Mungkin luka di kepalanya ini yang membuat beliau masih tak sadarkan diri, sahut yang lainnya. Kalau kulihat-lihat, sepertinya rohnya sudah tidak ada di dalam tubuhnya ini, ujar Ahmad. Maksudmu, Pak Ferdi mati? Tidak, bukan mati, tapi lebih tepatnya seperti orang koma. Dan roh beliau ini masih mengawang-awang. Atau lebih tepatnya sedang berada di dunia lain. Ya, seperti yang kita tahu kan, Pak Ferdi ini orangnya tidak percayaan dengan hal-hal gaib. Bisa jadi ada sesuatu hal yang sudah beliau lakukan dan membuat beliau jadi sakit begini. Aku tidak mau bersangka macam-macam. Tapi kalau dilihat-lihat, luka di kepala Pak Ferdi tidak terlalu parah. Karena aku dulu juga pernah begitu. Malah tulang tengkorakku ini sampai kelihatan, kata ibuku. Jadi yang kau katakan barusan mungkin saja benar. Lalu dengan keadaan Pak Ferdi yang seperti ini, mau kita apakan? Apa dibiarkan begitu saja? Tok-tok. Ketukan dan gedoran terdengar sangat keras dari arah pintu luar. Permisi, Pak. Panggil seseorang terdengar lamat-lamat. Ije langsung beranjak dari duduknya dan segera berjalan menuju pintu. Seorang pemuda gondrong yang bekerja hari lalu diperkenalkan oleh Pak Kades itu terlihat begitu sangat gugup. Ada apa ya? Tanya Ije dengan tangan kiri yang menghalangi pintu. Maaf mengganggu malam-malam begini, Pak. Saya tadi dari luar, Pak. Ada melihat truk warna kuning berada di pinggir jalan. Dengan keadaan bannya sudah pada kempes, Pak. Truk? Di mana? Bisa antar saya ke lokasi truk itu? Sebentar, Pak. Saya boleh minta air putih segelas? Mendengar permintaan Ihar, Ije langsung mengangguk, lalu mempersilahkan pemuda itu untuk masuk ke dalam. Teman-teman Ije nampak bingung melihat kedatangan pemuda itu. Kenapa, Cik? Katanya dia menemukan truk yang dibawa Pak Ferdi semalam di jalanan sana, jawab Ije. Yang benar. Kalau begitu berarti dugaanku tentang Pak Ferdi dirampok itu salah. Mat, kau ikut kami ke lokasi truk.
Kalau bisa malam ini juga Pak Ferdi harus kita bawa ke desa, ujar Ije setelah melihat Ihar yang keluar dari dapur. Mereka bertiga pun berangkat ke lokasi truk yang dikatakan oleh Ihar tadi dengan menaiki sepeda motor milik Ihar. Saat melewati bekas tempat Pak Ferdi ditemukan hari itu, terlihat ada seekor anjing berwarna hitam tengah mengendus-endus tanah di sekitar tempat tersebut. Janganlah melihat kami sampai seperti itu. Aku tahulah siapa kau itu, ujar Ihar. Maksudmu? Tanya Ije yang tak mengerti maksud perkataan Ihar. Tidak, bukan apa-apa, jawab Ihar singkat. Gelapnya jalan sini. Berani juga kau sendirian lewat jalan ini, ujar teman Ije yang duduk di tengah. Kalau jalanan gelap begini saja, saya sudah terbiasa, Pak. Yang saya takut itu ketika lewat depan jalan mengarah ke rumah yang kalian tempati sekarang, kata Ihar. Memangnya kenapa? Memangnya kalian tak merasakan sesuatu yang aneh selama tinggal di rumah itu? Ujar Ihar balik bertanya. Tidak lama kemudian, truk yang mereka cari sudah terlihat di depan. Seketika obrolan mereka menjadi terhenti. Aneh, kenapa bisa banyak pecah semua begini? Gumam Ije tak habis pikir. Nah, itu yang membuat saya bingung, Pak, kata Ihar. Kalau begini butuh waktu lama untuk mengganti bannya. Ah, sial sekali, umpat Ije. Kamu tahu klinik daerah sini, Har? Tanya Ije kemudian. Kalau klinik tidak ada, Pak, tapi kalau mantri ada, jawab Ihar cepat. Berapa lama kalau kita ke tempat mantri itu? Sekitar setengah jam, Pak. Dekat kok. Setengah jam? Tanya Ije seraya menghela nafasnya. Kira-kira kalau dijemput, apa mantri itu mau? Biasanya mau, Pak. Tapi entah kalau sudah malam begini. Kita ke tempat mantri itu saja. Karena keadaan Pak Ferdi benar-benar membuat kami khawatir. Aku berharap mantri itu mau untuk memeriksa keadaan Pak Ferdi. Setelah itu mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan. Rintik-rintik hujan mulai turun. Kilat pun terlihat menyambar-nyambar di langit. Kau tak punya jas hujan? Tanya Ije. Tidak punya, Pak. Jas hujan mahal. Lagi pula mudah rusak. Lumayan uangnya, Pak, jawab Ihar sembari terus fokus pada jalanan yang sudah mulai digenangi air. Nampaknya di sana sudah turun hujan dengan sangat lebat sebelum mereka melewati jalanan tersebut. Dari kejauhan sudah terlihat cahaya-cahaya terang dari lampu-lampu yang menerangi rumah setiap warga. Ini listrik PLN? Tanya Ije. Bukan, Pak, ini aliran listrik dari perusahaan batubara. Semacam bantuan untuk warga sekitar, jawab Ihar. Beberapa warung makan terlihat masih buka dan di halamannya nampak beberapa buah truk Fuso terparkir. Assalamualaikum, Pak Mantri. Assalamualaikum, Pak, ujar Ihar berulang-ulang kali sambil mengetuk pintu rumah tersebut. Tidak berapa lama kemudian terlihat bayangan seseorang berjalan ke arah pintu. Kriet. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Anu, Pak, di jalan ke desa saya, di mes para pekerja jalan, ada yang sakit, Pak. Bisakah Pak Mantri ikut kami ke sana untuk memeriksakan keadaan orang tersebut? Jawab Ihar terbata-bata. Memangnya sakit apa? Kemarin kecelakaan, Pak. Kepalanya terkena batu. Kecelakaan kok tidak dibawa langsung ke rumah sakit? Tanya Mantri dengan nada sedikit tinggi. Truk yang kami punya banyak pecah, Pak. Dan memang ada eksa dan lain-lainnya di sana. Tapi mana mungkin kami membawa orang sakit menggunakan itu, jawab Ije. Mantri tersebut terdiam, lalu mengangguk. Baiklah, tunggu sebentar, aku mengambil peralatanku dulu, ujarnya kemudian. Mereka sampai ke mes sudah larut sekali karena di jalan tadi sepeda motor yang digunakan oleh Ihar sempat mengalami mati busi, sehingga membuat mereka harus terlebih dulu menggantinya.
Lukanya tidak seperti orang kecelakaan. Ini rasa-rasanya luka benturan saja. Tapi aneh juga kalau sampai gara-gara luka ini dia belum sadarkan diri, ujar mantri tersebut. Itu yang kami bingungkan, Pak. Saya pun dulu pernah luka lebih parah dari ini. Tapi saya masih bisa merasakan dan sadar meski lemas saat orang-orang mengangkat tubuh saya. Pak Mantri itu terlihat menatap satu persatu para pekerja tersebut. Beliau nampaknya juga kebingungan. Lalu menurut Bapak bagaimana? Apa besok kami bawa saja ke rumah sakit? Tanya amat hirang. Ya, bagus juga kalau dibawa ke rumah sakit. Tapi menurut saya jangan dulu. Besok saya akan ke kampung untuk memberitahukan Pak Kades. Siapa tahu ini bukan sakit biasa, ujar Ihar. Buah. Terdengar hantaman benda keras menabrak atap rumah tersebut setelah Ihar menyelesaikan perkataannya, membuat orang-orang yang berada di sana saling tatap dengan raut yang tak bisa dijelaskan. Apa itu? Tanya Ahmad. Ihar beranjak dari duduknya, bermaksud untuk mengecek benda apa yang jatuh tersebut. Icek pun mengikuti dari belakang. Setelah mereka berada di luar rumah, Icek mengarahkan senter ke arah atap. Dan di atas atap itu terlihat seekor makhluk berbulu dan bersayap lebar berwarna hitam kemerahan sedang bertengger di atap. "Boy!" teriak Ihar seraya melemparkan potongan kayu ke atas atap sampai makhluk itu menoleh ke bawah. Paruhnya besar berwarna hitam, namun bagian kepalanya terlihat sangat mirip dengan manusia, membuat Icek terkesiap kaget. Astaga, makhluk apa itu? Kepakan sayapnya terdengar saat makhluk aneh tersebut terbang menjauh. Bapak jangan heran, karena di pedalaman seperti ini banyak sekali makhluk-makhluk seperti itu. Itu yang kami sebut makhluk jadi-jadian, siang manusia dan malam mencari mangsa. Mangsa? Iya, bisa berupa janin bayi, bisa juga mayat, dan bisa juga manusia hidup. Tapi mereka itu hanya akan menyerang manusia jika sendirian. Kalau lebih dari satu orang, mereka akan lari. Lalu, apa maksudnya bertengger di atas atap tadi? Tanya Icek yang masih sangat penasaran. Mungkin dia mencium bau-bau kematian. Makanya datang untuk melihat hidangan apa yang akan mereka santap nantinya. Jawab Ihar yang membuat Icek bergidik ngeri. Begini saja, Pak. Setelah saya mengantar Pak Mantri ke ujung jalan, saya akan terus lanjut ke desa untuk mengabari Pak Kades, kata Ihar. Bawalah satu teman, Har. Biar Ahmad yang menemanimu. Aku khawatir kau kenapa-kenapa di jalan. Tidak perlu, Pak. Saya sudah paham betul bagaimana cara menjaga diri. Suasana malam itu menjadi sangat hening ketika Ihar dan Mantri sudah pulang. Saat semua sudah terlelap, Ahmad terbangun karena mendengar suara seseorang yang seperti sedang bermain-main air di dapur. Ahmad perlahan-lahan melangkah keluar kamar dan berjalan menyusuri ruangan gelap. Prang! Suara piring yang terjatuh membuat Ahmad sangat kaget saat itu. Ditambah lagi ketika ia melihat sesosok tubuh mungil dengan rambut sebahu dengan berdiri di ujung dapur. Kau siapa? Tanya Ahmad. Wush! Angin berhembus dan mematikan lampu pelita yang berada di dapur, membuat ruangan itu benar-benar menjadi sangat gelap. Suara langkah kaki terdengar mendekat ke arah Ahmad yang masih berdiri dengan tangan yang meraba-raba ke sekitar meja mencari letak korek api. Hembusan napas perempuan itu sangat terasa. Kau mau apa? Tanya Ahmad ketika ia mendengar perempuan itu mulai terisak. Di sini gelap dan dingin, aku takut, rintihnya. Jangan pegang-pegang, biar ku cari korek api dulu. Kau ini siapa, mau apa, dan kenapa bisa sampai masuk ke sini? Aku pun tak tahu. Kami di sini sudah cukup banyak pikiran,
Jangan lagi kau tambah-tambah, gerutu Ahmad. Suaranya cukup keras sampai membangunkan Acil Irus. Mat, kaukah itu? Tanya Acil Irus seraya mengarahkan senter ke arah Ahmad. Iya Cil, ada orang yang sudah masuk ke dapur. Mungkin niatnya mau maling. Untung saja kepergok, jawab Ahmad. Acil Irus berjalan pelan dengan kaki yang sedikit pincang karena asam uratnya yang kadang-kadang kambuh. Saat senter Acil Irus menyorot ke arah si perempuan, Acil Irus nampak terlihat kaget. Kau? Acil Irus kenal orang ini? Tanya Ahmad bingung. Tidak, tapi kemarin malam aku bermimpi bertemu dengan gadis ini, jawab Acil Irus, membuat Ahmad tambah bingung. Korek api di mana, Cil? Tanya Ahmad mengalihkan pembicaraan. Saat mereka berdua tengah mencari korek api, tanpa disadari gadis itu sudah pergi dengan meninggalkan pintu dapur yang mengarah ke tanah terbuka lebar. Ahmad berusaha mencari keberadaan perempuan tadi, namun di luar begitu gelap dan dingin. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah kamar lain yang ditempati para pekerja. Rupanya ada seorang teman sesama pekerja yang meninggal dalam keadaan mengerikan. Tubuhnya membiru dan darah kental keluar dari mulutnya yang ternganga. Raut wajah mereka semua sangat panik dan mulailah saling menunduk satu sama lain. Diam, bentak C. Mereka semua tertunduk. Ini bukan pembunuhan. Sedari awal aku bekerja sampai sekarang, tak pernah ada sekalipun kasus bunuh-membunuh antar pekerja. Lalu ini apa? Sakit? Tadi sewaktu ada mantri dan si Ihar, dia baik-baik saja. Jadi menurutku ini tidak wajar. Pasti ada sesuatu penyebab kematiannya. Bukan aku menuduh, tapi kemarin aku melihat dia sedang berdebat dengan Alfi, ujar salah seorang menunjuk ke arah laki-laki yang sedari awal berdiri di pinggir. Seketika semua mata tertuju ke arah Alfi. Bukan aku, J. Memang benar aku pernah berselisih paham dengannya, tapi tidak mungkin sampai ku membunuhnya. Kalian pun sendiri tahu kan, aku ini seperti apa orangnya, ujar Alfi. Ujar Alfi membela diri, tentu saja ia tak terima dituduh seperti itu. Mereka mulai ramai lagi dengan perdebatan satu sama lain, sampai-sampai memicu adu fisik antara Alfi dan teman yang menuduhnya tersebut. Diam, bentak IJ benar-benar gusar. Kita tidak bisa menunggu sampai besok. Aku harus ke kampung sekarang juga. Dan yang pasti, setelah aku beritahukan semuanya pada Pak Kades, aku akan mencari sinyal untuk menelpon bos agar mereka di sana tahu tentang keadaan kita di sini. Aku ikut kau, Jack. Bahaya kalau kau pergi sendirian, ujar Ahmad. IJ menghela nafas panjang. Aku butuh orang seperti kau untuk menjaga teman-teman di sini, Mat. Biar aku pergi bersama Alfi, ujar IJ. Tapi apa kau yakin? Setidaknya bawalah beberapa teman, J, untuk keselamatan. Lagi pula kampung itu jauh, dan kau cuma berjalan kaki ke sana, ujar Ahmad lagi. Kalian di sini lebih membutuhkan orang untuk berjaga-jaga. Kami akan hati-hati, doakan saja, balas IJ tegas. Malam itu juga, IJ dan Alfi berangkat menuju desa dengan berjalan kaki. Masing-masing mereka membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga dari hewan buas ataupun orang jahat. Mereka berjalan dengan tergesa, udara dingin yang ditambah hembusan angin sangat terasa menusuk sampai ke dalam tulang. Tak ada percakapan di antara keduanya. Tak terasa 2 kilometer sudah mereka berjalan. Namun tak juga melihat adanya bias cahaya penerangan dari desa. Masih panjang kurasa jalannya, Cek, ujar Alfi mulai percakapan. Nafas keduanya terdengar berat. Pi? Iya, benar bukan kau yang membunuhnya. Kau tak percaya aku? Ayolah, J, mana mungkin aku melakukan hal gila itu?
kalaupun ia dibunuh, memangnya cara apa yang dilakukan pelaku sampai korbannya membiru begitu? Kali ini Ije yang terdiam mendengar jawaban yang cukup masuk akal bagi Ije. Tapi aku rasa ini ada kaitannya dengan ular besar waktu itu. Bukankah dia yang membuat ular itu mati? Ujar Alfi membuat Ije tambah tak karuan. Jika memang benar begitu, berarti kita semua sudah terkena tulah. Dan mungkin saja korban selanjutnya bisa aku atau mungkin juga kau. Ujar Ije seraya menyoroti wajah Alfi dengan senter yang dipegangnya. Heh? Aku tak mau mati konyol hanya karena hal itu. Aku tidak membunuhnya. Aku hanya membantu kalian membuang bangkai ular itu saja. Sama saja, Vi. Kau lihat Pak Ferdi kan? Dia tak sama sekali menyentuh ular itu, tapi dia yang terkena imbasnya lebih dulu. Ya, itu karena dia adalah otak yang menyuruh kita membuangnya. Berarti apa? Sama saja kan? Ranting kayu yang cukup besar jatuh tepat beberapa meter di depan keduanya. Dan saat Ije mengarahkan senter ke arah pohon yang rantingnya jatuh tersebut, terlihat seekor makhluk aneh dengan mata yang menyala. Ije menelan ludahnya. Jantungnya benar-benar terasa hampir copot ketika itu. Terlebih lagi ketika ia ingat yang dikatakan oleh Ihar sebelumnya tentang makhluk jadi-jadian tersebut. Saat Alfi akan lari, Ije berusaha menahannya. Jangan lari, bodoh. Dia akan membunuh kita kalau sampai kita berpencar. Tetap bersamaku dan waspada, ujar Ije. Dan benar saja, tidak berapa lama kemudian, makhluk itu pergi menjauh dengan melompat di antara pepohonan. Barulah mereka berdua bisa bernafas lega. Apa itu tadi, Cek? Tanya Alfi bergetar. Entahlah, jawab Ije tak mau memberitahukan tentang makhluk jadi-jadian tersebut pada Alfi. Bias cahaya dari perkampungan mulai terlihat ketika mereka berada di atas lungkuh, membuat Ije dan Alfi sedikit merasa senang. Langkah mereka semakin tergesa. Mereka berharap bisa sampai di desa dengan cepat. Namun ketika melewati jalur jalan berbatu yang kiri dan kanannya jurang, Alfi terpeleset dan jatuh ke dalam jurang. Jurang itu tidak terlalu dalam, namun di bawahnya banyak sekali akar-akar pohon yang menyembul keluar. Alfi! Teriak Ije dari atas. Dari bawah terdengar suara teriakan dari Alfi. Aku tidak apa-apa, Jek. Kau lanjutkan saja perjalanan ke desa, nanti aku menyusul, ujar Alfi. Tidak. Kita bersama-sama ke desa. Kau tunggu di situ sebentar. Aku akan cari sesuatu untuk menarikmu ke atas. Apa yang bisa kau lakukan di tengah jalan yang dikelilingi hutan seperti ini, Jek? Lekaslah, lanjutkan perjalananmu. Jangan buang-buang waktu. Aku akan baik-baik saja di sini. Ije berpikir sejenak, yang dikatakan Alfi ada benarnya juga. Tapi untuk meninggalkan Alfi yang masih berada di dalam jurang, ia pun tak tega. Apalagi tanah dan bebatuan dinding jurang tersebut sangat keropos, sehingga tak akan mungkin bisa untuk dipanjat. Baiklah, tapi kau harus tunggu sampai aku datang. Iya, jawab Alfi terdengar melemah. Ije berlari agar lebih cepat sampai ke desa. Saat dia sampai di desa, azan subuh sudah berkumandang. Pada awalnya Ije mengetuk pintu rumah yang salah, namun untungnya bapak-bapak yang membukakan pintu sangat baik, sehingga beliaulah yang akhirnya mengantarkan Ije ke rumah Pak Kades. Nampaknya Pak Kades baru saja bangun tidur ketika mereka datang. Keadaan kami benar-benar gawat, Pak, ujar Ije tanpa basa-basi dan masih dalam posisi berdiri di tangga. Ia menceritakan semuanya. Raut wajah Pak Kades seketika berubah. Bos kalian sudah tahu? Belum, Pak. Kami belum sempat menghubungi siapapun karena panik. Dan semuanya terjadi begitu saja. Kita harus cepat-cepat, Pak.
Karena teman saya tadi terpeleset jatuh ke jurang sisi jalan yang akan dibangun jembatan. Masuk ke jurang? Bagaimana bisa? Padahal jalan itu lebar sekali. Tanya Pak Kades dengan mata melotot. Ijek terdiam, dalam hatinya berkata, lebar apanya? Beberapa orang ikut bersama, termasuk seorang laki-laki bertubuh kurus dengan rambut yang panjang dan tato yang menghiasi bagian dada serta punggungnya. Ijek terperanjat kaget saat tiba di lokasi Alfi, karena benar kata Pak Kades, jalan itu cukup lebar dan sangat tidak masuk akal jika Alfi bisa sampai jatuh ke jurang. Nah, ini bekas ban motor orang-orang desa saya, ujar Pak Kades menunjukkan bekas ban yang masih tercetak di tanah. Lalu temanmu itu di mana jatuhnya? Ijek tak menjawab dan langsung berteriak memanggil Alfi dari atas. Tak ada jawaban, tapi Ijek masih berusaha mencari keberadaan Alfi. Mungkin saja dia sudah berhasil naik ke atas melalui jalan sebelah sana. Dan mungkin saja sekarang dia sudah berada di mes kalian, kata Pak Kades. Ijek terdiam, lalu beberapa saat kemudian dia mengangguk. Singkat cerita, matahari sudah mulai cerah ketika mereka sampai di mes. Rupanya di sana sudah ada Ihar dan beberapa orang temannya, dan Alfi tak terlihat sama sekali di antara mereka semua. Har, tolong temani aku untuk meminjam ambulan, ujar Kades dengan raut wajah yang sangat tegang. Itu ambulan milik perusahaan, tapi siapapun bisa meminjamnya kalau memang butuh. Jadi bukan hanya karyawan, tapi juga semua orang yang masih berada di area sekitar. Sekitar 30 menitan setelah kepergian Pak Kades dan Ihar, mereka datang bersama petugas ambulan yang membawa tandu. Pak Kades masuk ke dalam rumah dengan tergopoh. Jenazah salah satu teman kerja Ijek dibawa menuju ke rumah sakit. Sementara Acil Irus dan Acil Dariyah dibawa menginap ke rumah Pak Kades. Sementara itu, Ihar dan Pak Kades terlihat sedang mengobrol dengan sangat serius di halaman rumah bercat putih tersebut. Kenapa, Har? Tanya Ijek. Pak Ferdi akan diobati dengan cara pengobatan kami, jawab Ihar sembari menghembuskan asap rokoknya. Maksudnya? Tanya Ijek yang masih kurang mengerti. Rohnya dibawa oleh bangsa yang tak terlihat. Oleh karena itu ada cara khusus untuk mengembalikan rohnya ke dalam tubuh. Malam ini ritual penjemputan dan penukaran akan dilakukan, ucap Ihar. Ucapan Ihar membuat Ijek sedikit terengah-engah. Kalau kau takut, kau bisa tunggu di rumah Pak Kades bersama yang lain. Tidak, mungkin malam ini bos akan sampai di sini. Jadi aku harus tetap di sini, jawab Ijek. Kalau tidak salah hari itu kalian ber-13 orang kan? Pak Ferdi sakit dan satu meninggal. Lalu Acil-Acil tukang masak ada 2 orang. Harusnya kan kalian sisa 9 orang. Tapi kenapa cuma 8 orang? Tanya Ihar bingung. Astaga, bagaimana aku bisa lupa Alfi? Alfi tadi malam ikut bersamaku menuju desa, Har. Lalu dia terpeleset jatuh ke dalam jurang-jurangan itu. Dan tadi saat aku kembali ke sana, dia sudah tidak ada. Kata Pak Kades, beliau mengira kalau Alfi sudah berhasil keluar dari sana dan bisa sudah pulang kemari. Tapi saat aku sampai di sini, dia sama sekali tidak ada. Ayo kita cari dia. Saat akan pergi, Ijek dicegah Ahmad. Namun setelah berdebat panjang, akhirnya Ahmad membiarkan Ijek pergi mencari keberadaan Alfi. Sesampainya di pinggir jurang tersebut, Ihar langsung turun dengan gaya seperti anak-anak main prosotan, diikuti oleh Ijek. Namun karena Ijek tak terlalu lincah, akhirnya celananya sobek karena terkait akar. Mereka mencari-cari di sekitar sana sambil terus memanggil-manggil nama Alfi. Tidak begitu jauh, terdengar suara rintihan seseorang. Ihar dan Ijek mengikuti sayup-sayup suara tersebut yang mengarahkan mereka pada terowongan kayu besar. Alfi meringkuk di dalam sana dengan keadaan tubuh yang berlendir dan berbau amis.
Tanpa rasa jijik, Ihar langsung mengangkat tubuh Alfi dan membawanya keluar dari lubang terowongan pohon besar tersebut. Sementara Ijek masih berdiri tak bergeming menatap pohon tersebut. "Pak," panggil Ihar. "Iya," jawab Ijek seraya berbalik. Setelah melewati jalanan yang cukup curam, akhirnya mereka berdua bisa sampai ke atas dengan selamat. Alfi nampak pucat dan tubuhnya sangat dingin. Sesampainya di rumah, mereka langsung membersihkan tubuh Alfi dan membiarkannya beristirahat. Sesekali Alfi terdengar merintih dan tubuhnya juga terlihat menggigil. Singkat cerita, malam itu ritual dilakukan. Pak Ferdi diletakkan di tengah-tengah ruangan dengan dikelilingi daun apa, Om lupa namanya. Orang itu pun mulai mengucapkan doa yang terdengar seperti nyanyian dan terkadang terdengar seperti bergumam. Ijek duduk di dekat Ihar yang masih asik menikmati isapan demi isapan rokoknya yang sudah mulai pendek. Suasana malam itu menjadi sedikit menegangkan ketika angin tiba-tiba saja mematikan semua lampu pelita yang ada di dalam rumah. Bahkan genset pun tidak bisa untuk dihidupkan. Wajah Ijek dan teman-temannya yang berada di ruangan itu terlihat menegang, berbeda dengan raut wajah Ihar yang biasa-biasa saja. Lalu setelah doa-doa itu berhenti, Ihar berjalan mendekat ke arah Pak Ferdi yang masih terbaring. Ihar menggumamkan sesuatu di dekat telinga Pak Ferdi. Tak begitu jelas terdengar, namun beberapa kali Ijek menangkap potongan kata-kata yang digumamkan Ihar. Kata-kata itu terdengar begitu menyeramkan di telinga Ijek, sampai-sampai membuatnya seketika merinding. Setelah itu, Ihar kembali duduk di sebelah Ijek. Namun kali ini wajahnya menunduk, rambutnya yang gondrong menutupi wajah, membuat Ijek tak bisa menatap jelas wajah Ihar. "Har, kau tak apa?" tanya Ijek. Ihar perlahan-lahan mengangkat wajahnya, dan terlihat mata pemuda itu putih menyala, seperti makhluk yang tadi malam Ijek lihat di dahan pohon. "Ah!" Ijek berteriak kaget dan spontan langsung menjauh dari Ihar. Namun tiba-tiba saja Ihar menyerang Ijek sampai ia terjatuh di atas pangkuan Ahmad yang juga nampak ketakutan. "Har, kendalikan dirimu!" bentak si lelaki yang tadi melakukan ritual pada Pak Ferdi. Ijek lemas seketika. Ternyata Ihar adalah salah satu di antara makhluk jadi-jadian di daerah tersebut. Pantas saja ia tak mengenal takut sama sekali. Dan mungkin itu juga kenapa Ihar bisa dengan mudah menemukan Alfi tadi. Hampir 2 jam lamanya ritual pengobatan itu dilakukan, dan barulah Pak Ferdi mulai sadar. Meski belum sepenuhnya, hanya bagian mata yang bisa terbuka, dan nampaknya masih butuh beberapa waktu agar Pak Ferdi sembuh seperti sedia kala. Bertepatan dengan itu, terdengar suara beberapa orang berjalan menuju ke rumah tersebut. Dan ternyata itu adalah bos yang memiliki CV tersebut. Wajahnya terlihat tidak suka ketika melihat adanya ritual-ritual itu. Namun dengan sangat ramah, Pak Kades menjelaskan maksud dari semua itu. "Saya tidak ingin otak para karyawan saya diracuni dengan hal-hal seperti ini. Kematian pekerja saya ataupun kecelakaan yang dialami Pak Ferdi sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal gaib yang tabu macam ini," ujar lelaki itu terdengar berat. Pak Kades terdiam, begitupun orang-orang yang berada di sana termasuk Ijek. "Kalau menurut Anda Pak Ferdi bisa disembuhkan dengan perawatan medis, silahkan bawa dia pergi dari sini. Tapi jangan pernah menyalahkan kami atas kematiannya," ujar Ihar seraya melangkah pergi. Beberapa orang yang datang bersama Pak Kades ikut keluar bersama Ihar. Nampaknya mereka sudah tersinggung dengan apa yang diucapkan oleh lelaki tersebut tadi. Cukup lama Pak Kades mengobrol dengan bos itu. Sesekali raut wajah Pak Kades terlihat menegang, dan sesekali beliau terdiam. "Kalian tidak perlu pulang. Lanjutkan saja pembangunan jalan ini." 2
2 hari lagi, yang lain bersama bahan materialnya akan datang, ujar lelaki itu. Pak Ferdi dan Alfi juga dibawa bersama mereka untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Suasana kembali lengang ketika orang-orang sudah pergi. Tinggallah sekarang mereka ber8 orang. Aku sudah menduga kalau proyek ini akan tetap dilanjut. Karena kau tahu sendiri, dia itu tidak pernah memikirkan keselamatan kita sebagai anak buahnya. Yang dia pikirkan cuma untung-untuknya saja, gerutu Ahmad. Sudah lama, mari tidur. Besok kita sudah harus kembali bekerja. Memang rasanya sangat sulit kembali bekerja dengan normal setelah kejadian ini. Tapi mau bagaimana lagi? Kita tidak punya pilihan. Lagi pula, mencari pekerjaan dengan gaji yang seperti ini sulit sekali didapat, ujar Ije. Malam itu mereka mencoba tidur, namun sulit bagi Ije untuk memejamkan matanya. Ia masih teringat pada Ihar yang tadi menyerangnya secara tiba-tiba. Malam semakin larut, hujan yang sangat deras jatuh di atas atap menimbulkan suara riuh dan berisik. Saat Ije terlelap, ia bermimpi tentang seorang wanita yang sedang berhubungan badan dengan seorang laki-laki bertubuh tinggi dan memiliki badan yang sangat besar. Kaki dan tangan wanita mungil itu diikat pada setiap ujung ranjang. Sesekali terdengar suara rintihan memelas dari si wanita yang meminta si laki-laki untuk segera menghentikan perbuatannya. Namun semakin si wanita berteriak, laki-laki itu nampaknya semakin menikmati permainan tersebut. Sampai akhirnya darah segar membanjiri kasur tempat si wanita diikat. Beberapa kali ia terbatuk, dan kaki serta tangannya pun mengejang, menandakan rasa sakit yang teramat sangat sedang dia rasakan. Sementara si laki-laki tersebut masih lagi menikmati detik-detik terakhir itu dengan mata yang terpejam. Bangsat, sial, lepaskan dia anjing, teriak Ije dalam mimpinya. Dan ketika ia terbangun, keringat membasahi tubuhnya dan air mata jatuh dari sudut mata. Nafas Ije terasa berat setelah mimpi buruk tersebut. Setelah sedikit lebih tenang, ia mengambil air di dalam tasnya dan meminum air tersebut beberapa teguk. Mimpi itu benar-benar aneh. Gumam Ije berusaha memejamkan kembali matanya. Hujan sudah reda, namun masih menyisakan angin yang sesekali menyapu atap dan menimbulkan suara bising. Pagi itu mereka memasak makanan seadanya untuk sarapan, telur goreng, dan makan dengan nasi hangat yang di atasnya diberi kuah minyak bekas goreng ikan asin. Setelah selesai makan, mereka pun berangkat kerja. Di saat sedang asik bekerja, Ihar datang menemui Ije. Maafkan saya atas kejadian semalam, ucap Ihar. Tidak apa-apa, santai saja. Kalau boleh, kau jangan panggil aku dengan sebutan Pak lagi. Aku sedikit risih mendengarnya. Panggil saja aku Ije, biar tidak terlalu canggung. Ya, baik. Acil-acil tukang masak itu hari ini mau pulang. Katanya mau berhenti sebagai tukang masak untuk kalian. Hah? Serius kau? Tanya Ije tak percaya. Ihar mengangguk sembari menyelut rokok barunya dengan korek api. Apa kalian masih akan tinggal di rumah itu? Tanya Ihar tanpa menatap Ije. Ya, mau bagaimana lagi? Aku ingin bercerita sedikit tentang masa kelam rumah itu padamu. Dulu rumah itu dimiliki seorang wanita parubaya. Wanita itu bukan berasal dari daerah sini. Dia pendatang dan membuat warung di rumah itu. Apa yang anehnya dengan warung? Wajar saja kan, karena dulu di sini ramai sekali dengan orang-orang yang bekerja di perusahaan kayu. Pak Kades juga bilang kalau rumah itu... Pak Kades bohong. Rumah itu bukan kos-kosan.
melainkan tempat jual beli sejenis kerang air tawar yang bentuknya, maaf, mirip milik wanita. Dan tempat itu memiliki pelanggan tetap yang suka bermain kasar dengan perempuan. Sudah 2 orang perempuan yang meninggal di sini karenanya, tapi mereka cuma menganggap itu sebagai kecelakaan biasa, dan pelakunya masih bebas berkeliaran. Cerita Ihar terhenti ketika angin berhembus menerbangkan dedaunan kering ke arahnya. Dada Ice berdetak tak karuan setelah mendengar cerita Ihar. Ia mulai mengkaitkan cerita tersebut dengan mimpinya semalam. "Kau tahu ciri-ciri orang itu?" "Maksudku pelanggan tetap yang kau bilang tadi," tanya Ice. "Dulu rasanya pernah sekali aku melihat orang itu. Orangnya sangat tinggi, badannya pun juga sangat besar, wajahnya garang, dan tak pernah sekalipun senyum. Kalau kata orang-orang, dia itu bekerja di perusahaan kayu. Semacam bos begitulah. Memangnya kenapa?" Dek. "Lalu kenapa kalian bisa tahu kalau perempuan-perempuan yang mati itu karena dikasari oleh laki-laki tersebut?" "Begini, Cek. Jadi sebenarnya rumah ini dulunya tempat prostitusi yang lumayan terkenal di daerah ini. Karena setiap bulannya selalu ada perempuan-perempuan muda yang masih segar-segarnya diperjualbelikan di sini. Sebut saja nama pemilik tempat ini, Mama Ina. Jadi si Mama Ina ini selalu mengambil perempuan-perempuan yang bermasalah dengan keluarganya untuk dipekerjakan di sini. Kebanyakan perempuan itu adalah anak dari orang tua yang bercerai atau broken home, ataupun yang hidup tanpa keluarga. Sampai suatu ketika salah satu perempuan itu mati. Kalau kata Jolin, tulang pinya patah dan ada beberapa luka cekikan serta pukulan di tubuh perempuan itu. Setelah si perempuan diminta melayani laki-laki dengan ciri fisik yang kusebutkan tadi, tapi tak ada satupun orang yang melaporkan kejadian itu pada polisi. Mungkin mereka juga takut kalau sampai tempat pelacuran ini ketahuan polisi, maka tempat ini pasti akan ditutup paksa. Mayat perempuan itu dikuburkan di belakang tempat ini tanpa batu nisan dan tanpa ciri apapun. Dan sejak saat itu, rumah tersebut mulai berhantu. Banyak kejadian-kejadian aneh yang mereka rasakan setelah itu. Tapi meski begitu, rumah pelacuran Mama Ina tersebut tak pernah sepi pelanggan. Sampai pada hari itu, Jolin mati jadi korban yang kedua kalinya di rumah tersebut. Perempuan itu sangat cantik, Cek. Sayang nasibnya tak secantik paras wajahnya. Dia satu-satunya teman dekat wanita yang kupunya. Aku melihat mayatnya secara langsung, Cek. Saat mereka melepaskan ikatan di tangan dan kakinya itu, darah itu terus merembes keluar melalui V-nya. Aku tak sampai hati. Aku tidak tega jika ingat tentang itu. Dan kau tahu, kematian Jolin dianggap sebagai kecelakaan kerja biasa. Mama Ina menolak untuk melaporkan kejadian tersebut pada polisi. Dan sejak saat itu, aku bertekad untuk melaporkan rumah pelacuran itu pada polisi agar tempat tersebut bisa ditutup selama-lamanya. Tapi tentu tidak mudah, Cek. Aku menemui berbagai macam masalah karena aku bodoh. Sampai akhirnya Pak Kades yang saat ini menjabat itu mau membantuku. Sekitar 2 bulanan kemudian, tempat itu pun ditutup oleh polisi. Dan Mama Ina tak pernah diketahui lagi bagaimana kabarnya hingga saat ini. 3 tahun setelah rumah itu dikosongkan, pernah juga ditempati oleh karyawan-karyawan perusahaan kayu. Namun tak lama, karena gangguan-gangguan di tempat itu semakin tak masuk akal. Tapi tidak sampai membunuh seperti yang sekarang. Maklumlah, kan rumah itu sudah lama tak ditempati. Pasti banyak jin-jin yang tinggal di sana. Kuharap setelah kau tahu tentang cerita ini, kau bisa memikirkan kembali keputusanmu untuk tinggal di rumah itu selama pengerjaan jalanan di sini. Kalau masalah hewan buas, makhluk jadi-jadian, kau tak usah khawatir.
Karena aku akan selalu mengawasi kalian kalau kalian mendirikan mes sementara, ujar Ihar mengakhiri ceritanya. Aku bukan siapa-siapa, Har. Aku tidak bisa memutuskan harus tetap tinggal di rumah itu atau mendirikan mes sementara. Biarlah nanti kuusulkan dengan bos dulu, ucap Ije. Malam harinya, Ahmad dan dua temannya yang lain sedang memasak di dapur. Aroma ikan asin goreng tercium sampai keluar. Ije yang baru saja selesai mandi tersebut terlihat sedang berjalan mondar-mandir di belakang rumah. Sepertinya yang ini, gumam Ije. "Cek," panggil Ahmad. "Ngapain kau di situ?" "Tidak, aku sedang jalan-jalan cari angin." Tidak masuk akal. Setelah selesai makan, Ije mulai membicarakan tentang niatnya yang ingin pindah dari rumah tersebut. Sebenarnya aku pun setuju, apalagi nanti kalau material sudah datang, kita bisa jadikan itu alasan untuk membuat mes sementara di dekat jalan sana, jawab Ahmad. Terpal kita punya banyak, cukuplah untuk membuat mes sementara. Setelah semuanya terlelap, lagi-lagi Ije bermimpi yang sama dengan malam sebelumnya. Kali ini perempuan itu menangis menatapnya sambil meminta tolong. Ije terbangun dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Lama-lama terdengar suara nyanyian dari arah dapur, diiringi suara sendok yang beradu dengan piring. Ije menelan ludahnya yang terasa keluh. Ia sama sekali tak berani untuk keluar dari dalam kamar, meski suara itu semakin jelas terdengar. Singkat cerita, setelah Ije dan kawan-kawan pekerjanya mengalami hal-hal ganjil yang tidak masuk akal, bahkan juga menghilangkan nyawa salah satu temannya, mereka akhirnya pindah ketika 30 orang pekerja lainnya datang untuk pengerjaan jalanan tersebut. Mereka membuat mes sementara dengan terpal dan berlantaikan kayu-kayu bulat. Mes itu cukup panjang dengan dapur umum yang cukup besar. Sementara itu Pak Ferdi sudah sembuh dan bisa menceritakan apa yang dialaminya pada malam kejadian. Dan dia juga akhirnya percaya dengan apa yang disebut makhluk gaib, bahwa mereka memang benar adanya. Tapi Alfi, setelah kejadian itu, ia menderita gangguan jiwa. Sesekali terdengar teriakan histeris dari mulutnya sambil menunjuk ke arah atap. Tatapannya kosong dan wajahnya sangat pucat. Sampai cerita ini dikisahkan oleh narasumber, Alfi masih menderita gangguan jiwa. Sementara Ije, ia masih tetap menjadi karyawan dari CV tersebut sampai saat ini, meski bosnya sudah beberapa kali berganti. Demikian sahabat Sejuta Kisah, tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali kisah-kisah nyata horor terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.